Dugaan manipulasi hasil verifikasi faktual parpol terus bergulir. Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan Komisioner KPU RI dan juga Komisioner KPUD ke DKPP beberapa waktu yang lalu. Kini hampir pihak-pihak terkait mulai merespon namun terkesan lambat dan juga pasif. Bagaimana kasus ini kemudian akan menjadi ganjalan bagi jalannya penyelenggaraan pemilu 2024? Serta seberapa optimiskah kita bahwa dugaan manipulasi ini bisa segera menemukan titik terang jika benar terjadi? Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Pertama adalah Ketua KPU RI periode 2004-2007, Prof. Ramlan Surbakti. Assalamualaikum, selamat malam, Prof. Rahman. Selamat malam, Mas. Baik, yang kedua adalah anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus. Pak Gus Pardi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bram di studio, Pak Gus Pardi. Saya langsung ke Anda, begitu. Ketika beberapa waktu yang lalu Ketua Komisi 2 Bang Doli Kurnia mengatakan akan segera memanggil KPU, begitu. Kapan kemudian Komisi 2 akan memanggil, Pak? Apa jangan-jangan setelah reses di Januari mendatang, begitu? Ya, terima kasih. Pertama tentu saya merasa prihatin atas kondisi KPU dewasa ini karena diduga melakukan sesuatu yang menurut hemat saya tidak perlu dilakukan. Sebagaimana disampaikan tadi, karena pada hari ini adalah masa reses, tentu kawan-kawan termasuk saya sekarang ini sedang berada di dapil, di mana selalu ketua kami menyampaikan dan meminta seluruh kepada anggota DPR RI di masa reses ini sapa masyarakat dan minta apa yang beliau sampaikan terhadap aspirasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh ketua kami dan saya juga berkehendak agar KPU ini kita panggil terhadap kasus dugaan sebagaimana yang sudah dilansir oleh berbagai mass media dan ini sudah menjadi trending topik dari berbagai mass media dimanapun baik elektronik ataupun media-media lainnya. Baik, Pak. Insya Allah setelah masa reses selesai, yaitu pada tanggal 10 Januari, mungkin dalam minggu itu kita akan memanggil KPU, minta klarifikasi, sampaikan apa adanya. Dan saya juga sudah menyampaikan di berbagai mass media menyikapi terhadap kasus yang menimpa KPU ini. Karena KPU ini adalah mitra kami, tentu saya secara pribadi tentu merasa prihatin. Oleh karena itu kata saya di berbagai mass media itu adalah kalau memang KPU tidak berbuat apa-apa, tentu harusnya KPU siap untuk diperiksa, siap untuk diteli, siap untuk diapakan saja. Baik. Biasanya kalau orang salah tentu dia berupaya untuk menutupi kesalahannya. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, silakan saja dari sektor apa mau dikadukan, apakah pidana, apakah etika, dan lain sebagainya, tentu KPU harus menyampaikan, mengklarifikasi terhadap persoalan-persoalan yang menyandung mereka. Oleh karena itu, tentu saya berharap kepada KPU, apa yang dilansir oleh berbagai media terhadap apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil, yang menduga bahwa KPU melakukan kecurangan terhadap verifikasi partai-partai politik termasuk verifikasi faktual itu. Baik. Namun saya sangat berbahagia di mana Bawaslu sudah memediasi antara KPU dengan Partai Umat untuk diberikan kesempatan melakukan hal-hal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab daripada partai politik itu untuk menyempurnakan pada jeda yang diberikan. Ini adalah solusi yang menurut hemat saya adalah sesuatu yang sangat bijak apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU pun juga dengan lapang dada menerima terhadap mediasi yang diputuskan tersebut. Baik, walaupun kemudian kalau kita bicara soal mediasi dengan Partai Umat itu hal yang berbeda begitu ya Pak Gus Pardi terkait dengan tuduhan dugaan manipulasi begitu, mengingat memang ini konteks yang
tidak sama begitu. Saya akan minta tanggapan dari Prof. Ramlan, seperti apa Prof ketika koalisi masyarakat sipil sudah memberikan laporannya terhadap DKPP tapi rasanya masih pasif, apalagi Bawaslu mengatakan hingga kini belum menemukan adanya potensi kecurangan seperti itu Prof. Ya, jadi dalam menghadapi kasus ini sebenarnya ada satu prinsip yang harus digunakan. Anggota KPU tahu itu ya, 4 prinsip pemilu berintegritas. Itu ada 4 prinsip, itu adalah jujur, akurat, transparan, akuntabel. Nah, ternyata ini kan kejujuran dan akurasi datanya itu kan diragukan ya oleh teman-teman LSM yang di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, bahkan beberapa anggota KPU kabupaten kota juga membenarkan itu, gitu ya. Nah, ini terjadi karena KPU kurang transparan. Ya, teman-teman LSM meminta data, apa betul ini kok di kabupaten tidak memenuhi syarat, kok di provinsi sudah memenuhi syarat, dan seterusnya. Nah, ini menurut saya KPU mengatasi itu harus keterbukaan. Itu persoalan dihadapi oleh teman-teman LSM bahwa KPU katanya kurang transparan. Karena itu maka masuk ke prinsip keempat, akuntabilitas. Nah, sebenarnya ini sudah masuk ke DKPP. Sebenarnya saya akan lebih setuju kalau ya selain ke DKPP ke Bawaslu lebih dahulu. Jadi teman-teman LSM itu perlu mengadukan itu ke Bawaslu. Prof. Karena ini berarti ada tahapan pemilu yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, itu adalah kewenangan Bawaslu. Nah, karena kalau DKPP kan nanti soal etik ya atau kedua-duanya sekaligus gitu. Baik, tapi jadi ini yang kemudian bagus itu kalau ya, ini Ketua Bawaslu Pak Rahmat Bahja sudah mengatakan bahwa belum atau tidak menemukan ada kecurangan, Prof, dalam proses verifikasi faktual, sehingga ini membuat koalisi masyarakat sipil rasanya cukup pesimis jika diserahkan kepada Bawaslu dan akhirnya memutuskan untuk ke DKPP, walaupun kemudian kalau merujuk pada peraturan DKPP nomor 3 2017 mengatakan bahwa DKPP bersifat pasif. Apakah menurut Anda ini cukup begitu, hanya menunggu laporan saja walaupun kemudian sejumlah fakta ini sudah mulai terbuka ke publik begitu, Prof? Ya, kalau DKPP memang begitu ya, menunggu dia. Tapi Bawaslu tidak bisa menunggu. Karena saya terus terang aja belum tahu persis. Walaupun saya, teman-teman itu juga menyampaikan kepada saya juga sudah bicara dengan KPU juga membantah dan sebagainya. Maka saya minta supaya adu data, gitu ya. Diaudit, itu sehingga akan kelihatan. Nah, kalau melalui itu tidak bisa, Bawaslu bisa menghadirkan. Dalam persidangan Bawaslu itu menghadirkan yang melaporkan dan yang dilaporkan juga adu data. Nah, itu yang menurut saya paling pas ini ya. Kalau DKPP ada dimensi etiknya gitu. Tapi dari segi apakah peraturan mengenai tahapan verifikasi ini dipatuhi atau tidak, nah itu bisa nanti adu data di Bawaslu. Baik, Prof, kalau kalau Anda mengatakan adu data itu menjadi kesempatan kemudian untuk bisa melihat mana yang benar dan kemudian mana yang salah, tapi kemudian Bawaslu menjawab bahwa belum atau tidak menemukan. Apakah statement itu sebetulnya langsung menutup potensi pembicaraan lebih jauh soal pembuktian dari data dari masing-masing pihak ini, Prof, menurut Anda? Saya kira saya belum tahu persis dulu perkaranya mengapa Bawaslu mengatakan begitu. Mungkin Bawaslu ya ini kan Bawaslu mestinya tidak hanya menunggu laporan dari Bawaslu dan sebagainya, tapi juga Bawaslu bisa ngecek ke lapangan. Kan ada katanya beberapa anggota KPU kabupaten kota yang mengatakan begitu. Nah, ini Bawaslu bisa melihat itu. Jadi Bawaslu tidak boleh hanya menunggu. Saya nggak tahu apakah teman-teman LSM sudah melaporkan semua itu dengan data yang bukti-bukti yang mereka miliki. Atau statement KPU itu Bawaslu itu hanya berdasarkan pengamatan saja ya, belum ke lapangan gitu. Itu saya belum tahu persis ya. Baik, saya akan minta komentar dari Pak Gus Pardi ketika hari ini kemudian koalisi masyarakat sipil agak pesimis begitu Pak. Ketika Bawaslu mengatakan belum atau tidak menemukan, kemudian DKPP masih menyatakan bahwa memverifikasi administrasi dan material, rasanya tidak ditanggapi dengan cepat. Bagaimana Komisi 2 melihat ini, Pak?
tentu saya berharap kepada Bawaslu. Bawaslu itu adalah badan pengawas pemilu, berbeda dengan DKPP, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ramlan Surbakti tadi. Bawaslu itu harus sebagai lembaga yang diberi amanah oleh undang-undang, tentu dia harus proaktif. Sekarang ini bukan proaktif lagi, sudah banyak pengaduan-pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama apa yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil. Oleh karena itu, harusnya Bawaslu jemput bola, melakukan komunikasi dengan koalisi masyarakat sipil, minta data dari apa yang dikumpulkan oleh koalisi masyarakat sipil itu terhadap adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU itu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Bawaslu sebagai mitra Komisi 2, dan saya adalah anggota dari Komisi 2 tersebut, supaya persoalan ini nyaman, aman, dan bisa kita selesaikan secepat mungkin, jangan berlarut-larut. Ini baru taraf awal. Betul. Baru melakukan verifikasi terhadap partai politik. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dan dituntaskan. Oleh karena itu, trust kepercayaan masyarakat kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, tentu ini adalah merupakan ujian awal kalau seandainya KPU tidak terbuka dan dia harus menyampaikan apa adanya, dan tadi sudah disampaikan bahwa siap untuk diaudit terhadap persoalan-persoalan yang diduga oleh masyarakat terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Dan Bawaslu sebagai badan pengawas tentu harus proaktif, lakukan kolaborasi sampai, dan kita minta kepada koalisi masyarakat sipil dugaan-dugaan itu apa saja. Lalu dilakukan verifikasi, kemudian kita lakukan konsolidasi dan lain sebagainya, dan melakukan komunikasi juga dengan KPU terhadap tuduhan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil tersebut. Baik, Pak Gus Pardi, ini tentu menjadi hal yang mendesak begitu ya, bagaimana sikap Bawaslu harusnya responsif dan seperti apa kata Anda tadi ya, harusnya jemput bola begitu. Ini sudah terus bergulir begitu kasusnya, bahkan Presiden Joko Widodo sudah sedikit berkomentar, dan untuk menyegarkan kembali ingatan kita atas statement Presiden ini, kita akan saksikan bersama statement dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Tapi repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu, tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Baik, itu tadi kita dengarkan statement Presiden Joko Widodo yang mengatakan jangan kemudian langsung menuduh, menunjuk-nunjuk istana begitu ikut campur soal ini. Saya akan minta tanggapan dari Prof. Ramlan begitu. Prof, kita bisa memaknai ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu, apakah ini bisa kita maknai sebagai hanya kemudian disclaimer pemerintah agar tidak kemudian terseret, atau bisa kita maknai kemudian ini harusnya menjadi reminder begitu, seorang kepala negara saja sudah ikut mengomentari yang harusnya mungkin di tingkat KPU dan Bawaslu untuk segera responsif bergerak begitu, Prof? Ya, itu tuduhan-tuduhan seperti itu semestinya jangan dikemukakan dulu gitu. Harus melalui proses ini dulu. Minta KPU transparan, kalau tidak ada akuntabilitas ke Bawaslu dan terakhir DKPP gitu. Nah, kalau itu ternyata ada faktor luar gitu, nah, itu baru kemudian bisa bicara mengenai tuduhan istana dan sebagainya. Menurut saya terlalu cepat gitu. Kenapa nggak menggunakan proses prinsip transparansi dan akuntabilitas lebih dahulu? Akuntabilitas itu ada dua ya, akuntabilitas politik itu berarti klarifikasi, penjelasan.
keterbukaan ya. Nah, baru kalau itu tidak memuaskan bagi pihak teman-teman LSM, baru masuk ke akuntabilitas hukum, yaitu ke Bawaslu, dan terakhir etik gitu. Jadi kita tolong jangan, saya tidak dulu diseret-seret dulu masuk ke politik praktis ya. Itu kalau sampai ke istana dan sebagainya kan praktis itu. Kenapa nggak prinsip ini dulu, pemilu berintegritas gitu. Prof, Transparansi kalau nggak jalan ya akuntabilitas gitu. Kalau berarti akuntabilitas teman tahu juga ya silakan. Prof, berarti artinya ada yang miss, ada yang dilewati begitu prosesnya. Kalau Anda mengatakan ada seharusnya ada akuntabilitas, ada transparansi, harusnya kemudian KPU dan Bawaslu paling tidak melakukan hal tersebut begitu Prof, untuk kemudian tidak langsung agar koalisi masyarakat sipil menyampaikan ke kepala negara begitu? Ya, artinya teman-teman masyarakat LSM itu, koalisi LSM, itu gunakan dulu ini ya, Bawaslu dan DKPP. Jadi Bawaslu itu adalah pertanggungjawaban hukum, akuntabilitas hukum. Tapi sebelum akuntabilitas hukum, harus ada akuntabilitas politik dalam arti penjelasan. Kalau ada pertanyaan, KPU menjawab. Kalau ada keberatan, harus memberi klarifikasi gitu. Kalau ternyata jawaban klarifikasi yang diberikan KPU belum memuaskan teman-teman LSM, nah baru akuntabilitas hukum gitu. Jadi proses itu dilalui gitu. Itu bagian dari upaya kita. Kan itu prinsip itulah prinsip demokrasi ya, pemilu demokratis gitu. Jadi jangan bawa-bawa belum apa-apa langsung dibawa ke seret-seret masuk ke luar gitu. Kita gunakan prosedur konstitusional itu lebih dahulu. Oke, baik. Prof, Jadi, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian ketika pesimisme, ketika langkah tidak optimis terhadap lembaga-lembaga yang ada ini sudah tidak ada di masyarakat, tidak ada di koalisi masyarakat sipil, bagaimana kemudian kita mencari keadilan, bagaimana kemudian kita untuk membuktikan apa tuduhan-tuduhan yang terjadi ini, Prof? Ya, ini kan masalahnya baik KPU maupun Bawaslu atau DKPP itu harus salah satu misi mereka ini kan bagaimana menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu di mata masyarakat gitu kan. Nah, ketiga pihak ini menjalankan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Tiga pihak ini berperan sesuai dengan fungsi mereka gitu. Karena KPU yang melaksanakan, Bawaslu yang sekarang kan Bawaslu kan tidak hanya pengawasan, juga penegak hukum dia sekarang. Yeah. Paling tidak penegak hukum administrasi gitu. Jadi saya bersama dengan Bapak anggota Komisi 2 DPR tadi, Bawaslu itu sekali lagi maka saya tanya tadi, statement KPU kami belum menemukan itu apa berdasarkan laporan dari teman-teman koalisi LSM atau karena hanya berdasarkan komentar-komentar umum atau dia sudah ke lapangan ngecek. Baik. Intinya Bawaslu itu tidak menunggu, tapi harus istilah Bapak anggota Komisi 2 dari harus jemput bola. Baik. Ini sekali lagi itulah upaya Bawaslu menjamin kredibilitas proses dan hasil pemilu. Jadi ini bukan hanya urusan KPU ya, tapi Bawaslu juga. Baik, artinya harusnya responsif begitu ya, seperti kata Pak Agus Pardi. Saya akan ke Pak Agus Pardi, Pak. Bagaimana tanggapan Anda begitu ketika hari ini belum lama ini bergulir, belum lama terungkap dugaan ini, ternyata sudah menyeret banyak pihak, bahkan Presiden sudah disclaimer duluan, yang jangan-jangan sebentar lagi mungkin legislatif juga akan ikut terseret begitu, Pak. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang DPR, begitu juga tugas daripada pemerintah. Bahwa pelaksana pemilu itu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. Artinya tentu pemerintah tidak terlibat terhadap persoalan-persoalan teknis yang berkaitan terhadap apa yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Malam ini apa yang dilansir oleh CNN bahwa ada pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa beliau menyampaikan sikap terhadap adanya isu tuduhan kepada istana. Dengan demikian tentu jernihlah sudah terhadap persoalan yang berkaitan terhadap apa yang dilansir oleh berbagai media itu. Lalu kita tentu
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi bahwa istana tidak terlibat hal-hal yang berkaitan terhadap prosesi yang merupakan tugas dan tanggung jawab daripada KPU. Oleh karena itu tentu KPU sebagaimana dikatakan oleh Pak Presiden 100% hal-hal yang berkaitan tentang prosesi pelaksanaan pemilu adalah merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab daripada penyelenggara pemilu. Oke. Artinya pemerintah tidak terlibat dan tidak ikut campur. Oleh karena itu tentu pada hari ini kita berharap kepada Bawaslu dan KPU untuk melakukan klarifikasi terhadap dugaan yang dituduhkan kepada KPU. Nah, dugaan-dugaan itu sudah disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Itu bukan katanya. Oleh karena itu, bagaimana Bawaslu dengan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan urun rembuk, melakukan rapat membicarakan tentang persoalan ini. Oleh karena itu, kalau hal-hal yang semacam itu sudah dia dapatkan, tentu dia harus memproses sesuai dengan wewenang yang ada pada Bawaslu itu. Dan KPU, sebagaimana orang yang tertuduh pada hari ini, kalau mereka tidak berbuat, tentu dia tidak welcome saja terhadap apa saja yang ingin diklarifikasi dan lain sebagainya. Sebagaimana dikatakan di dalam undang-undang bahwa KPU harus bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang yang berlaku. Dia harus independen, tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk juga apakah oleh DPR ataupun pemerintah. Dia harus berintegritas. Oleh karena itu, ini harus dijaga karena pelaksanaan pemilu hari hanya itu masih jauh. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, ini adalah ujian yang amat berat dan saya sangat prihatin sebagai anggota Komisi 2 yang merupakan mitra penyelenggara pemilu. Tentu ini harus dibereskan, harus diklarifikasi, harus diselesaikan secara tuntas sehingga pelaksanaan kegiatan tahapan-tahapan berikutnya masyarakat percaya kepada penyelenggara pemilu. Kalau ini tidak dituntaskan, tentu ada semacam kekhawatiran bahwa KPU Bawaslu ada tumpangan-tumpangan yang ada orang luar di dalamnya. Ini saya menginginkan hal itu terjadi. Baik, Pak Gus Pardi, ini karena taruhannya marwah penyelenggaraan pemilu begitu ya, agar kemudian segera diklarifikasi baik Bawaslu maupun KPU. Terakhir saya akan ke Prof. Ramlan. Prof, bagaimana kemudian ketika kasus ini terus bergulir, berlarut-larut, akan seberapa kemudian mempengaruhi tadi soal bagaimana kepercayaan publik pada penyelenggaraan dan tentu kekhawatiran akan jangan-jangan kepercayaannya juga akan berkurang pada hasil dari penyelenggaraan pemilu nanti, Prof. Ya, jadi ini kan ada 11 tahapan ya. Tahapan ini maka tadi saya usulkan di Bawaslu. Bawaslu itu harus karena penegak hukum juga harus berdasarkan apa yang disebut keadilan prosedural. Jadi kalau teman-teman koalisi LSM menyampaikan pengaduan, maka KPU juga akan punya hak menjawab itu. Maka di dalam forum itu, sidang Bawaslu itu, baik yang mengadu maupun yang digugat itu, punya kesempatan yang sama untuk adu data. Nah, dari situ Bawaslu akan bisa mengambil sikap. Ini ada yang bersalah atau tidak. Gitu. Jadi saya ingin forum di Bawaslu itu, sidang pengadilan Bawaslu, walaupun Bawaslu nggak bisa disebut pengadilan ya, itu adalah kedua pihak itu akan punya kesempatan sama untuk membuktikan versi masing-masing. Itu jadi dampaknya tadi, kalau ini terus-menerus nggak diproses, nggak ada ditangani oleh Bawaslu, itu akan menyebabkan salah satu proses tahapan pemilu dia ternoda. Gitu. Karena itu sekali lagi, baik KPU maupun Bawaslu punya tanggung jawab untuk menjamin kredibilitas hasil pemilu. Nah, Mas Bram, kalau boleh saya tambahkan sedikit ya. Ya, Prof. Ini saya bukan hanya dalam soal proses penyelenggaraan pemilu ini. Saya juga menyampaikan begini. Persyaratan menjadi peserta pemilu ini kan sekarang itu sudah lebih berat ya dibandingkan pemilu 99, pemilu 2004 itu kan relatif mudah gitu. Tapi mulai pemilu 2009 itu persyaratan lebih berat.
keanggotaan, kepengurusan, kantor dan sebagainya. Ya. Nah, mengapa sekarang ini persyaratannya begitu berat? Itu pembuat undang-undang melihat, kan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dikatakan sistem kepartaian yang hendak dicapai itu adalah sistem kepartaian multipartai sederhana. Nah, kalau dalam ilmu politik disebut pluralisme moderat. Nah, salah satu cara untuk mencapai sistem kepartaian ini adalah dengan peserta pemilu yang terseleksi gitu. Nah, syaratnya adalah persyaratan itu yang memang berat ya. Tapi walaupun berat masih bisa dipenuhi. Baik, jadi kalau dalam verifikasi faktual ini ya, ini sekali lagi saya belum tahu apa yang salah dan sebagainya. Tapi seandainya ini ada penyimpangan, itu maka tujuan mencapai sistem kepartaian multipartai sederhana itu tidak tercapai karena pelaksanaan ini gitu. Baik, Prof. Kami sudah bisa menangkap. Yang kedua yang saya mau tambahkan, ya ini persoalan verifikasi faktual keanggotaan itu adalah karena partai ini untuk anggota itu kan hanya memenuhi syarat saja gitu. Syarat menjadi peserta pemilu. Kalau seandainya partai itu punya anggota itu dan memang anggota masyarakat memang ada atas kesadaran sendiri mau menjadi anggota partai, telah mengikuti orientasi, maka nggak ada persoalan soal verifikasi. Baik. Nah, tapi karena kemungkinan partai itu dari anggota itu hanya untuk memenuhi syarat saja, setelah selesai nanti anggota juga dilupakan gitu. Nah, itulah sumber persoalannya utama ya. Jadi partai sendiri dalam mengumpulkan anggota hanya untuk sekedar memenuhi syarat. Baik, artinya garis merahnya adalah ketika prosesnya bersih, maka hasilnya akan juga kredibel begitu ya dalam membentuk sistem politik di kita. Terima kasih atas waktu Anda, Ketua KPU RI periode 2004-2007, Prof. Ramlan Surbakti, dan juga anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.